Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita masih berbincang mengenai Sirekap dan bagaimana pantauan langsung dari kantor KPU-nya ya, Jessica ya. Langsung saja ya kita tanyakan kepada jurnalis Metro TV. Sudah ada Diandra Mukni langsung dari KPU Jakarta Pusat. Diandra, selamat siang. Gimana Diandra pantauan untuk real count, dan saat ini juga kita masih mendapatkan kabar kalau Sirekap ini masih ada perbaikan. Bagaimana nih? Apakah ada update dari KPU? Ya, halo Jessica dan juga Gemma. Selamat siang juga pemirsa Metro TV. Jadi hari ini KPU sudah mengunggah data hasil perolehan suara pemilu 2024 khususnya terakhir di pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi. Dan hasil real count pemilu sendiri yang diumumkan KPU saat ini sudah masuk sebanyak 70,92% suara. Yang ini mana ini dihimpun dari sebanyak 583.872 TPS yang ada dari seluruh Indonesia. Jadi untuk saat ini Prabowo dan Gibran masih unggul di posisi pertama, yaitu dengan perolehan 55,3 juta suara atau dengan perolehan setara dengan 58,39% dari total perolehan suara secara keseluruhan. Lalu untuk di posisi kedua masih ditempati oleh Anies dan juga Muhaimin paslon nomor urut 1, yaitu dengan perolehan 23 juta suara atau sekitar 24,33% dari total suara keseluruhan. Sementara itu Ganjar dan Mahfud di paslon nomor urut 3 juga menempati urutan ketiga, yaitu dengan perolehan suara sebanyak 16,3 juta suara atau sebesar 17,28% dari total suara keseluruhan. Itu untuk pemilihan presiden. Sementara itu untuk pemilihan legislatif sendiri ini beda. Jadi saat ini sudah ada 56,36% suara yang masuk ke data KPU, yang mana untuk saat ini posisi pertama partai yang menempati tertinggi ini ada di PDIP, yaitu dengan perolehan suara 16,01% atau 10,5 juta suara. Lalu dilanjutkan oleh Golkar di posisi kedua, yaitu dengan 14,34% dengan 9,4 juta suara. Lalu selanjutnya di posisi ketiga ada Gerindra dengan 12,54% atau 8,2 juta suara. Dan selanjutnya ada PKB dengan 11,07% dari total keseluruhan suara atau sekitar 7,3 juta suara. Dan di posisi kelima ada Partai Nasdem, yang mana ini memiliki atau menghimpun sebanyak 8,99% dari total suara keseluruhan atau dari sekitar 5,9 juta suara. Begitu untuk rekapitulasi terakhir nih dari real count KPU. Begitu Jessica dan Gemma. Oke, Diandra, kalau untuk saat ini kan KPU sedang menghentikan sementara nih untuk Sirekap karena ada beberapa permasalahan. Nah, sudah diketahui belum kira-kira apa permasalahan dan kapan tepatnya besok akan dimulai kembali Sirekap ini? Untuk rekapitulasi sendiri sebetulnya masih akan dilakukan hingga tanggal 20 Maret 2024. Jadi masih cukup panjang juga perjalanannya hingga bulan depan untuk rekapitulasi. Dan memang sejauh ini sempat ada gaduh terkait dengan Sirekap, di mana Sirekap ini masih banyak perbedaan antara hasil penghitungan suara yang mana ini dari formulir C-Plano dengan apa yang diunggah ke data sesuai dengan apa yang diunggah di Sirekap begitu. Lalu untuk dari KPU sendiri memang hingga saat ini belum ada update lagi terkait dengan perkembangan bagaimana soal menangani Sirekap sendiri. Namun pada malam ini nanti rencananya akan ada konferensi pers yang akan disampaikan oleh KPU, yaitu berikut juga dengan Ketua KPU dan beberapa jajaran komisioner KPU. Nanti kita akan tunggu bagaimana pernyataan dari KPU soal baik soal Sirekap, lalu juga bagaimana dengan update pelaksanaan pemilu secara keseluruhan. Konferensi persnya pada pukul berapa, Diandra, nanti malam? Untuk konferensi persnya nanti kira-kira pukul 19.00 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 7 malam. Berarti kita akan nantikan bersama ya untuk pukul 19 waktu Indonesia Barat, terutama terkait dengan Sirekap. Bagaimana kelanjutannya dan juga real count. Terima kasih Diandra, selamat kembali bertugas. Tapi ternyata real count-nya masih berlangsung ya, tadi sampai pukul 13 ini masih ada
penghitungan. Kalau Pilpres urutannya masih sama 02, 01 dan juga 03. Kemudian kalau untuk legislatif juga masih sudah berlangsung, sehingga untuk real count masih tetap bisa dipantau di website resminya ya Jessica ya. Dan tentunya kita harus bersabar dan juga menantikan karena nanti masih ada konferensi pers di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tentunya penasaran ya apa yang akan menjadi pernyataan dari KPU.